Perlu diketahui bahwa ada orang yang membuat buku tentang sejarah makam Mbah Priuk dengan judul yang sangat luar biasa. Kalau sekarang judulnya menohok. Ini judulnya Risalah Manaqib Mbah Priuk, Makam Keramat Wali Allah, Situs Sejarah Tanjung Priuk, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini Al-Syafi'i Sunni, penyebar syiar Islam di Pulau Jawa dan Sumatera. Ribut sampai makan korban. Lah, namanya tokoh agama dan pemerintah yang bertanggung jawab kemudian mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu dihadiri antara lain Kiai Haji Ma'ruf Amin, waktu itu Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Mudir Tamam MA, Ketua MUI, Ketua Umum MUI DKI, kemudian ada juga dari Komisi Pengkajian, didatangi juga beberapa ulama dan beberapa habaib. Kesimpulannya bahwa kuburan keramat Mbah Priuk itu palsu di bukunya. Saya tidak mau panjang kalimat, kuburan keramat Mbah Priuk itu palsu. Tidak kurang Pak Yusuf Kala ngasih sambutan juga. Untungnya saya pernah dapat buku ini lebih kurang 100 biji dan saya bagikan kepada teman-teman saya. Tapi sekarang mungkin kita tidak akan menemukannya lagi. Anehnya, dan ini saya ingin tambahkan statement dari Wakil Gubernur waktu itu. Wakil Gubernur Jakarta Prianto ya pernah mengatakan, ini dalam berita ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prianto melakukan gelar testimoni kasus Priuk kemarin. Sejumlah saksi kunci yang selama ini tidak pernah dihadirkan dalam penyelidikan diberi kesempatan secara terbuka untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dari sejumlah bukti-bukti ternyata makam Dobo yang disebut makam Mbah Priuk hasil rekayasa, alias area makam Dobo itu dulunya kosong. Saya yang mengusulkan agar dibangun kembali setelah kerangka jenazah dipindah ke Seper, ujar pengakuan Habib Abdullah, mantan kuasa hukum Habib Al-Haddad dalam testimoni terbuka di hadapan seluruh pejabat TKI di Balai Agung. Pemindahan kerangka jenazah makam Dobo ke Seper diakui oleh Sukoco, saksi hidup pencatat jenazah yang mengurus pemindahan saat itu. Jadi kuburan yang dikatakan Habib Al-Haddad itu sudah dipindahkan. Jadi keramat Mbah Priuk palsu. Ini salah satu kewajiban pada suka. Saya tidak akan mundur. Sampaikan pada umat, sebab kalau tidak Allah akan bertanya, kenapa kamu diam? Dan Mbah Priuk yang dikatakan Mbah Priuk itu, yang disebut cikal bakal bahwa namanya Tanjung Priuk dari orang itu juga bohong. Saya pernah ngobrol dengan Ridwan Saidi bahwa nama Priuk itu sudah ada sejak abad kedua dan bukan dari Habib ini. Tolong disampaikan. Saya juga sempat bicara dengan beberapa orang yang pernah tinggal di sekitar situ, di antaranya RT Tafsir di sini. Beliau mengatakan, dari dulu saya tidak pernah mendengar ada namanya Mbah Priuk, tidak ada. Saya hidup di Tanjung Priuk, katanya. Jadi kepentingannya apa? Kalau besar. Ini tolong disampaikan pada orang-orang yang tertipu hatinya karena gampang percaya dengan orang-orang yang punya kepentingan. Bayangkan kalau keramat itu dipertahankan sekarang berapa puluh juta, berapa ratus juta dapat duit dari jualan bukunya, belum jualan gamis dan minyak wanginya. Dan akibat dibiarkannya ini, sekarang ada orang yang ngaku turunannya Mbah Priuk, lumayan juga buat jualan. Ini bukunya tolong di zoom supaya kelihatan, supaya umat mencari. Tapi kalau nanti ada yang butuh, asal pesan ke saya, mungkin masih bisa dicarikan.
Karena di ibu kota mereka gagal membuat tipu daya dan rekayasa, pindah ke daerah. Sekitar 10 tahun yang lalu saya dengan Ustaz Somad, dengan Ustaz Lukman dan teman-teman ketika akan ceramah di, kalau tidak salah akan ceramah di Sunan Kalijogo, kita mampir di sebuah masjid di daerah Terboyo, Semarang. Ada sebuah masjid yang sedang dirapikan, lalu di sampingnya ada ruangan yang ada kelambunya. Saya tanya kepada penjaganya, penjaga biasa, penjagaan nyungguin duit maksudnya, samping kotak, okay. Mas, ini apa di dalam? Makamnya Mbah Syekh Jumatil Kubro. Hati sempat bertanya, ya apa Syekh Jumatil Kubro? Kami masuk ke dalam, dan dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita menyimpulkan, Mas, kembali ke orang tadi, rasanya di dalam nggak ada kuburannya, Mas, nggak ada jenazahnya, itu petilasan, Pak. Nah, coba. Tapi hari ini tempat itu sudah dibangun mewah dan ada tulisan makam Syekh Jumatil Kubro. Bohong. Itu tempat digunakan ziarah sampai ratusan bus ke polisi itu hoax semuanya. Saya kalau ada di sini wartawan pada supaya yang siap bicara, saya kirim ke orangnya yang mengatakan bahwa itu kuburan Syekh Jumatil Kubro. Ramai orang berziarah, ramai orang dagang. Dosa besar para ulama yang tinggal diam, dan dosa besar pemerintah daerah yang membiarkan itu jalan dengan dalih apapun juga. Kalau kita berdagang di tempat itu, kemudian jadi ramai, jadi orang laris makanannya, tapi dengan cara-cara bohong, silakan tanya hukumnya. Ternyata saya melakukan survei beberapa daerah. Ketika saya ceramah di Kebumen juga ada yang memberikan tulisan silsilah. Di sini ada kuburannya Wali Anu. Itu juga masyarakat tidak pernah mengenalnya. Bagaimana orang bisa tahu orangnya tinggal di situ tidak tahu? Yang menarik, salah seorang teman kita di Jawa Timur juga di daerah Dukun kalau tidak salah, itu ada kuburan Kiai Kalbakal aslinya, namanya Kiai Kalbakal. Sekarang ganti namanya menjadi Syekh Maulana Maghribi. Ini sejarah harus diluruskan. Makanya pada suka ambil jalan tengah. Benar ziarah kubur itu banyak manfaatnya, terutama kuburan orang-orang soleh. Tapi yang terutama ziarah kubur orang tuamu, leluhurmu, itu lebih utama daripada wali manapun juga. Tetapi kalau akan berkunjung ke wali-wali, ziarah wali-wali yang sudah jelas saja wali songo, jangan wali kosong. Cari wali hak, bukan wali hoak. Saya harus menyampaikan ini karena nampaknya belum ada ulama yang mau bicara. Hati-hati dengan berita yang sampai pada kita. Habis dulu kita buat ziarah kubur yang nggak jelas, sementara kuburan orang tua sendiri tidak pernah dirawat, tidak pernah diberesin. Amalan yang dimuliakan ini sekarang sudah mulai bermunculan. Di tiap daerah laporkan ini ada makamnya Wali Anu, Mbah Anu, Syekh Anu, Habib Anu. Dah. Kita cukup dengan wali songo, cukup dengan orang tua kita, cukup dengan guru-guru kita, tidak usah dengerin penjelasan yang tidak jelas itu. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, perkenankanlah kami untuk membahas kembali, mengulas dan mengulang kembali nama Tanjung Priok yang sudah lama ada sebelum adanya Mbah Priok. Berarti nama Mbah Priok yang identik dengan nama Habib Hasan Al-Haddad. Sebelum kedatangan Habib Hasan Al-Haddad ke Batavia, berlayar dari Palembang, sebelum menginjakkan kaki ke Batavia itu sudah meninggal dunia di tengah lautan. Jadi tidak benar selama ini sejarah yang disampaikan oleh pengurus makam Mbah Priok atau Mbah Hasan Al-Haddad. Jadi dibesar-besarkan, dikultus-kultuskan. Oleh sebab itu rekomendasi saya bersama dengan Kanjeng Raden Kiai Syarif
Rahmat yang telah menyampaikan beberapa pandangan beliau tentang kebenaran sejarah dari Mbah Priok yang berada di Tanjung Priok. Ternyata melalui buku inilah bisa untuk membatalkan secara jalur hukum bahwa makam Mbah Priok itu tidak ada di tempat itu, di Hubah Al-Haddad itu, sudah dipindah ke makam Budi Dharma Semper. Pernah juga sudah dilayangkan surat dari tim Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Begitu juga sudah ada surat edaran tanggapan dari Gubernur Fauzi Bowo tahun 2010 yang lalu. Begitu juga dari Pak Yusuf Kalla, Ketua Palang Merah Indonesia. Itu juga sudah kuat posisinya untuk membatalkan, ya, menafikan makam Mbah Priok yang ada di Koja Tanjung Priok itu. Jadi ini harus segera direalisasikan keputusan ini. Ini buku sudah ada bukti semuanya. Makam beserta dengan batu nisan yang dipindah tahun 1997, 2 tahun berikutnya dicuri, dipindah lagi, dikembalikan ke tempat asalnya. Ini kan namanya penipuan dan pencurian, pemalsuan sejarah. Ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembongkaran sekaligus penutupan makam-makam palsu yang ada di Indonesia. Kalau sampel utama di DKI Jakarta Utara ini, ya, berhasil, maka di tempat yang lain makam-makam palsu pun akan berhasil. Ini akan menjadi barometer, ya, tolak ukur keberhasilan para pejuang pembela kebenaran dan pelurusan sejarah supaya tidak simpang siur, amburadul, kabur, ya, dan dikabarkan dengan sejarah versi orang yang tidak bertanggung jawab berdasarkan dogma keyakinan saja tanpa menggunakan logika akal sehatnya, supaya tidak semakin lama menyesatkan umat dan masyarakat. Apakah harus dianjurkan? Ya, tergantung nanti dengan pihak Pelindo II. Apakah masih dipertahankan atau ditukar guling atau bagaimana? Itu urusan Pelindo II dengan Pemda setempat. Tapi intinya untuk makamnya itu harus dihancurkan. Harus dikembalikan rata semula. Ya. Karena ini lama-kelamaan akan membahayakan akidah umat, keyakinan umat. Banyak sekali kultus yang berlebihan kepada makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad di dalam Hubah Al-Haddad itu, yakni para pengelolanya itu justru semakin ngawur, ya. Mengharuskan para peziarah berpakaian serba putih, tidak boleh memakai celana panjang, harus pakai sarung dan jubah. Dan ketika meninggalkan makam harus dengan berjalan mundur, ya. Nah ini kan ya aneh lah, aneh. Dan ketika meninggalkan makam ya berjalan mundur. Lebih dari itu, banyak di antara peziarah yang meyakini bahwa air mineral yang dibawa ke dalam makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad akan membawa berkah atau keramat sehingga semua hajat akan terkabul. Ini piye? Gak bahaya tahi. Bahaya. Bahkan ada di antara peziarah yang meyakini bahwa air yang ada di makam itu sama nilainya dengan air Zam-Zam yang ada di Mekah Al-Mukarramah dan menyebut sebagai air Zam-Zam Priok. Piye to ki? Coba bayangkan, ayo kita nggak perlu mikir terlalu intelek, ya, akademis nggak perlu. Kita mikir sederhana saja, matok apa enggak gitu aja, cocok apa enggak, bener apa enggak ini.
Dengan kultus yang berlebihan terhadap makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad sebagai tempat keramat, maka ada di antara peziarah yang rela menginap di sekitar makam. Jika hal ini tidak diluruskan, dikhawatirkan akan menjerumuskan para peziarah pada kemusyrikan. Ya kalau memang benar-benar makam, ya gak masalah ya untuk tirakat, misalkan mengheningkan jiwa, menenangkan dirinya, itu gak masalah. Tapi ini bukan makam. Nanti ikut-ikutan fatwanya Habib Ba'alawi yang memperbolehkan ya, karena dari datuk-datuknya itu membuat makam palsu, ya, membuat makam-makam dianggap sebagai petilasan atau napak tilas ya, yang diyakini ya seperti makamnya untuk menghadirkan roh atau jiwanya yang ya dimaksud, ya misalkan Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ya itu berbicara lain, nggak perlu membuat makam, cukup kita ngirim doa kepada ilar rohi Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad ghafarallahu nurubahu lahul fatihah, ya sampai nggak perlu harus ada replika makam di depannya, nanti akan semakin sesat menyesatkan. Oleh sebab itu ini pun ditiru oleh para pengagum Habib Ba'alawi. Makam Said Jumadil Kubro ya ada 4 ya, di Trawulan Mojokerto, ada yang di Sulawesi, ada yang di mana, di Cilacap sana ya, macam-macam. Ini bagaimana ya? Bagaimana ya, harus diluruskan. Terus ada lagi yang paling ekstrim adalah materi ceramah yang disampaikan oleh para mubalik pada acara pengajian dan ziarah di makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad banyak menyimpang dari syariat Islam. Seperti materi ceramah yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Aidrus Habib Maneh pada pengajian tanggal 15 Juli 2010 yang antara lain beliau menyatakan bahwa Mbah Priuk akan hadir dan kembali ke dunia bersama kita, minum kopi dan makan bersama kita. Gitu, coba bayangkan, gila apa enggak? Ya itulah halusinasi. Ya. Bahkan nanti kalau kita mati akan dijemput oleh Habib Hasan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga materi ceramah yang beliau sampaikan pada tanggal 22 Juli 2010 yang antara lain adalah sebagai berikut. Tempat ini atau makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad lebih mulia dibandingkan dengan Ka'bah. Apa bedanya dengan Syiah? Ayo, Karbala itu lebih mulia daripada Ka'bah. Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah, Syiah Zaid, Syiah Koromitoh, ya, Syiah Hulatiyah. Ya. Hal ini bertentangan dengan keyakinan umat Islam bahwa Ka'bah merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi. Loh, sekitar Ka'bah itu sak meter itu 6 miliar ya. Saiki mundak mana 6,5 miliar rupiah 1 meter tanah. Lihat coba di Jakarta. Jakarta itu yang paling mahal tanah itu di SCBD Sudirman. Itu per meternya sekarang ya antara 250 sampai 300 juta rupiah. Itu paling mahal se-Indonesia. Tanah paling mahal di Indonesia itu pusat bisnis SCBD Sudirman. Nah di sekitar Hubah Al-Haddad ini ya nggak sampai segitu. Lebih mulia dari Ka'bah. Ya ini namanya hulu. Nah, namanya hulu berlebihan. Ya. Jadi ini salah kaprah. Nah, jadi tempat ini atau makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad lebih suci dan mulia dibandingkan dengan masjid dan musola. Hal ini bertentangan dengan keyakinan umat Islam bahwa masjid dan musola merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi karena merupakan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus sebagai penceramah mendoakan para pihak yang tidak sepaham dengan dia alias tidak setuju dengan makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, baik ulama, kiai, ustadz maupun yang lain agar celaka. Saya itu celaka ini. Cepat mati dan masuk neraka loh, ini bindungu kok kayak ngono. Hati aku termasuk didongakno kayak gitu. Raden Syarif Rahmat pada suka ya didoakan kayak gitu. Sesudah menyatakan kalimat-kalimat di atas, kemudian beliau baca Al-Fatihah. Ngomong apa? Ngomong apa? Ini namanya mengompor-ngompori manas-manasi umat, tidak mendidik umat, membodohi umat, menipu, membohongi umat. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat santun, penuh kasih sayang dan tidak suka melaknat. Inilah, jadi banyak dalam buku ini, jujur ya, buku ini buku yang sangat penting
ada fotonya, surat-suratnya lengkap. Jadi buku ini untuk bukti di pengadilan, untuk secepatnya dieksekusi, jangan ditunda-tunda. Wahai para pejabat Pemda DKI, bukan makam situ tuh, nggak ada makam Mbah Priok di situ. Sudah dipindah ke TPU Budi Dharma, Semper. Jangan dipertahankan sampai berlarut-larut, akan semakin banyak umat yang tersesat, dan panjenengan juga wahai para pejabat dan para kiai setempat akan mendapatkan bagian daripada dosa-dosa itu jika panjenengan tidak bersuara. Lah saya yang jauh dari Surabaya ikut bersuara karena saya punya buktinya gitu loh. Tidak berdasarkan informasi dari media massa, media elektronik, enggak, saya punya bukunya ini. Ini punya. Buktinya ada, surat-suratnya semua ada. Surat gubernur, MUI, PMI, buktinya, jam mulai jamnya lengkap semua di sini. Bahkan nomor HP-nya peserta rapat yang hadir itu ada semua. Sambutan langsung dari Ketua MUI, ya. Beliau pada waktu 2010 yang lalu kan belum menjadi wapres, sekarang Pak Yai Ma'ruf Amin. Ya, segera untuk bergeser kalau mau ziarah ya ke yang di TPU Budi Dharma. Dan jangan percaya dengan cerita-cerita hayalan buatan ya para khabib melalui manakib yang dijual belikan di sekitar situ. Mulai dari tahun kelahirannya ya Habib Hasan Al-Khaddad itu aja sudah beda. Tahun wafatnya juga beda. Wafatnya beliau itu tahun 1927. Bukan 1700, bukan. Jadi tahun lahirnya 1874 Masehi dan meninggal pada tahun 1927 Masehi, bukan 1700-an. Dan beliau bukan seorang penyiar agama berjasa untuk mengislamkan Betawi, Batavia, tidak. Belum pernah menginjak, baru mau menginjak tanah Batavia sudah kena ombak, mati dulu di tengah lautan, diselamatkan dan dimakamkan di situ. Dari perjalanan Palembang menuju Jakarta atau Batavia, Sunda Kelapa. Jadi tolong ini diluruskan. Ya, sejarah ini harus disebarluaskan dan kalau bisa dipasang di pintu makam. Jangan ditulisi malah makam keramat sejarah Tanjung Priok lil Imam Arif Billah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Dibesar-besarkan. Nggak ada hubungannya dengan sejarah Tanjung Priok. Sebelum ada Mbah Priok, Habib Hasan bin Muhammad Al-Khaddad itu, nama Priok itu sudah ada sejak era abad 3 Masehi. Pada masa kerajaan Tarumanegara, kerajaan tertua di Jawa pada waktu itu. Kok malah dari sejarah Tanjung Priok. Nah ini namanya pembodohan, ya, penipuan sejarah. Kuburkan, kabarkan sejarah yang palsu. Dan ini dimakan mentah terus-menerus, diulang-ulang. Kebohongan yang terus diulang berkali-kali, ribuan kali, maka akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Bahaya untuk anak cucu kita. Kemarin aja yang meninggal dunia berapa? 3 orang nyawa melayang tahun 2010 yang lalu. Belum lagi yang luka, belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk pengerahan Satpol PP 1.700-an. Berikut juga didukung oleh pilar-pilar keamanan yang lain. Masya Allah. Ini sangat memalukan dalam sejarah pemakaman di Indonesia. Makam palsu kok dibela-bela ini. Jadi di Tanjung Priok, di Mbah Priok, makam itu adalah makam palsu. Buktinya mana? Saya punya buktinya, ini buktinya. Ada fotonya semua. Lengkap surat-suratnya. Nggak ada yang bisa membantahnya. Sudah bayan wa tahqiq, studi bayani wa tahqiq terhadap masalah makam ex TPU Dodo. Kata pengantarnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua MUI Pusat, Muhammad Yusuf Kala, Ketua Umum PMI Palang Merah Indonesia, Kiai Haji Mundir Tamam, Ketua Umum MUI DKI Jakarta. Berikut foto-fotonya lengkap semua.
Jadi sebelum kerangkanya dipindah ke Budi Dharma Semper 1997 itu fotonya ada. TPU Ndobo tahun 92 juga fotonya ada. TPU Ndobo tahun 98 juga ada. Lah, kok balik mana nisan kembali ke Ndobo tahun 1999 itu 2 tahun itu balik dicuri malam hari. Dipasang mana nang kono iki piye dibangun mana? 5 makam kono. Padahal gak ada kerangkanya. Ini namanya penipuan. Penipuan. Semua itu harus berdasarkan fakta dan data. Pustaka. Tidak boleh hanya sekedar yakin belaka. Ngomong saja. Tanpa bukti nyata. Jangan. Jadi ini saya punya. Nah ini dulu ini saya jujur saja dihadiahi oleh Kanjeng Raden Kyai Haji Syarif Rahmat. Tersuwun beliau Kanjeng Raden Haji Syarif Rahmat. Beliau seorang pejuang yang terus berkobar semangatnya dalam rangka meluruskan sejarah yang ada di Indonesia, khususnya tentang makam Mbah Priyo ini. Supaya ndang-ndang gul, saya mendukungnya dan mohon semua untuk mendukung. Jangan dituduh ini wah Wahabi, seneng makam. Kita meluruskan sejarah. Kalau ini gul, makam-makam yang lain ini gampang. Gitu loh. Makam KRT Sumo Diningrat yang benar di Jejeran, Bantul, Yogyakarta, berarti yang ada di Lamper, Kidul, Semarang, ya harus ditutup. Masjidnya biarkan masjidnya kok buat sholat, ya kan? Makamnya harus ditutup. Ya, siapapun yang merestuinya, ya harus diluruskan sejarahnya. Jangan hanya, wah itu berdasarkan ronsen, ilmu kasyaf, ilmu apa ya, waskito. Nggak ada sekarang itu, hanya ilmu gatok matuk. Wah ada pohon jati, berarti jatinya keramat, berarti Syekh Keramat Jati. Wah itu makamnya kok panjang, nanti makam Dowo, jadi Syekh Kamdowo. Ini namanya gatok matuk, otak atik gatok matuk. Korbannya adalah masyarakat kita. Di DKI Jakarta, pusat peradaban ibu kota kita, kok masih ada pembohongan, pembodohan, penipuan seperti ini. Saya tantang panjenengan semua, wahai warga DKI Jakarta, orang-orang yang cerdas, berlogika. Kenapa ini tetap dipertahankan? Ayo, jawab. Ayo, dialihkan ke makam Budi Dharma, TPU Budi Dharma. Itulah makam aslinya ya Mbah Priyo.